أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan khataman kita berkenaan dengan kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Kita sudah sampai pada bab yang pertama, yakni berkenaan dengan jin itu adalah hakikat, bukan khurafat. Ini teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman, meyakini adanya hal-hal yang gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, Hudallil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada bil ghaibi, sesuatu yang gaib, kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Karena itu, seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun, keimanan yang tidak dicampuri dengan kebimbangan sedikit pun. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. Yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkenaan dengan pengertian yang gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indera, dan Allah Azza wa Jalla serta Rasulnya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam hal ini, yang namanya jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil ataupun ayat yang menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tak kala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dalam surat Al-An'am misalnya, ya ma'syaral jinni wal insi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada golongan jin dan juga kepada golongan manusia, ya ma'syaral jinni wal insi. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya, pembahasan kita sampai di sini ya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka mengatakan, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang kafir. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Nih, dalil menunjukkan bahwasanya eksistensi jin ini memang betul adanya. Hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jin. Ini satu surat yang berbicara penuh berkenaan dengan bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Kemudian di dalam surat Al-Jin pula, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jin ini seluruhnya Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali ya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu surat penuh berbicara berkenaan dengan jin. Nih. Makanya ketika seseorang mengingkari bahwasanya adanya makhluk yang dinamakan jin, berarti dia mengingkari satu surat penuh di dalam surat Al-Quran, yakni surat Al-Jin. Kemudian mengingkari juga banyak ayat seperti halnya misalnya dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi, berarti dia mengingkari adanya jin ini di dalam surat Ar-Rahman ini. Kemudian mengingkari banyak ayat. Kemudian dalil-dalil dari hadis
Kita bacakan ya teman-teman semuanya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada satu malam, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah, dan pegunungan. Kami berkata, apakah diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau Shallallahu alaihi wasallam datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Itu merupakan makanan yang paling baik, yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu istinja ataupun cebok dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu, yakni bangsa jin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di satu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan kelak akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam Fathul Bari, di dalam musnadnya Imam Ahmad, dalam Malik ya, bukan musnad Imam Ahmad, dalam Malik, dalam Nasai, dan juga dalam Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam satu kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukas. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya, dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali pada kaum mereka, maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit, dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat, lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihamah mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang hendak berangkat menuju pasar Ukas sedang beristirahat di Nakhlah, nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit. Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya dan tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba.
yang diwajibkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkataan jin. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih sangat banyak. Insya Allah akan Anda temukan di sela-sela pembahasan ini. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini untuk pembahasan yang pertama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki ilmu kepada kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.